السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah, yakni kita mengenali kebiasaan-kebiasaan jahiliyah untuk menghindarinya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqihi, wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa fihi. Aku kenal kejelekan, dikatakan la lisyarri, bukan untuk kejelekan itu, tetapi aku kenali kejelekan agar aku bisa menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqafi. Barang siapa yang tidak mengenali kejelekan, dibedakan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus dalam kejelekan tanpa terasa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, di antara kebiasaan jahiliyah yang perlu kita hindari adalah ittikhadhu qubur salihin masajid. Kebiasaan jahiliyah menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai masjid-masjid. Ini kebiasaan jahiliyah. Ittikhadhu qubur anbiya'ihim, mengambil kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Hadhil mas'alah min khisalil kitabiyyin ayyam jahiliyatihim. Ini adalah kebiasaan di antara kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab jahiliyah dulu. Ahlul kitab adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ayyam jahiliyatihim, di masa-masa jahiliyah mereka, bahwa kebiasaan mereka adalah menjadikan kuburan nabi-nabinya dan kuburan orang salehnya sebagai tempat-tempat ibadah. Wa bidzalika warada al-hadits as-sahih. Dalam masalah ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Nasrani dan Yahudi karena mereka mengambil kuburan orang-orang saleh mereka, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kalimat la'anallahu al-yahud adalah ketika di akhir hidup Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan sakit akan wafatnya, yakni hampir meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masih memperingatkan, dan peringatan ini sebagai kekhawatiran jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Maka Rasulullah SAW menyatakan la'anallahu al-yahud, semoga Allah melaknat Yahudi, semoga Allah melaknat Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dalam riwayat ada kelanjutan ucapan beliau,
Beliau menyatakan fala tattakhiduha masajid, maka janganlah kalian menjadikannya sebagai masjid. Bahkan dalam lafaz lain disebutkan fala taj'alu qabri masjidan, atau dalam riwayat watanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Wa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam lafaz Muslim disebutkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Juga dalam riwayat lain dalam dua kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhi. Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu saat akan wafat beliau, tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhi, maka beliau segera waktu itu mengambil kainnya dan kemudian ditutupkan ke mukanya. Fa idza tamma biha kashafaha. Kalau beliau sudah mulai tersadar kembali, maka dibuka kembali. Yani Rasulullah SAW terkadang ughmiya alaih, tidak sadarkan diri, kemudian sadar kembali, maka membuka tutupan mukanya, kainnya tadi, khamisah. Faqala wa huwa kadzalik. Maka beliau bersabda dalam keadaan seperti itu. Berarti beliau bersabda di akhir akan wafatnya beliau. Berarti ini hukum yang qat'i, yang sangat tegas hukumnya, yang tidak akan dimansuhkan lagi. Ya, ini tidak mungkin ada alasan kalau hukum itu telah mansuh. Hukum dilarangnya menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, mansuh bagaimana? Padahal ucapan ini ucapan terakhir Rasulullah SAW. Hukum yang diucapkan ketika Rasulullah hampir wafat. Beliau menyatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Yahdharu ma sana'u. Dalam riwayat Aisyah menyatakan yahdharu ma sana'u. Beliau memperingatkan dari bahaya apa yang dikerjakan oleh Yahudi dan Nasrani. Yuhadhiru ma sana'u artinya memperingatkan kaum muslimin agar jangan meniru Yahudi, jangan meniru Nasrani. Kebiasaan mereka jelek, yaitu mengambil kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Padahal ikhwani fillah azakumullah, perkuburan bukan tempat ibadah dan tempat ibadah bukan kuburan. Harus dibedakan antara tempat ibadah dengan kuburan. Tetapi mereka Yahudi dan Nasrani justru menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Maka Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabinya sebagai masjid. Yang kata Aisyah, ini peringatan terhadap umatnya agar jangan meniru perbuatan Yahudi dan Nasrani. Wa fi sahihaini aidan an Aisyah anna Salamah wa Habibah dzakarata li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanisatan ra'aynaha bi ardil Habasyah. Masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Salamah dan Habibah dzakarata, keduanya menyebutkan kepada Rasulullah SAW kisah yang mereka lihat. Kanisatan ra'aynaha, sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, di negeri Habasyah, yang dijuluki gerejanya gereja Maria. Gereja Maria, mereka melihat, disebutkan di dalam gereja itu dzakaratan min husniha, digambarkan oleh beliau, oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, bahwa gereja itu betapa bagusnya, betapa indahnya, wa tasawira fiha, dan banyak gambar-gambarnya di sana. Digambarkan di sana gambar-gambar malaikat, gambar Nabi Isa, gambar-gambar seperti itu, gambar-gambar makhluk hidup.
Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda mengomentari kisah yang dikisahkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah dengan kalimat, "Ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdu salih aw ar-rajulu salih banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah." Kata Nabi, mereka itu adalah satu kaum yang kalau mati, meninggal di kalangan mereka satu orang saleh atau satu hamba yang saleh, mereka akan membangun di kuburannya sebuah tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka gambarkan gambar-gambarnya di tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Bayangkan, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah dengan tegas menyatakan tentang Yahudi dan Nasrani, tentang perbuatan Nasrani membangun tempat ibadahnya di kuburan-kuburan orang solehnya dan menggambarkan gambar-gambarnya di gereja mereka. Itu dibantah oleh Rasulullah dengan kalimat yang sangat keras. Diucapkan dengan kalimat ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Siapa mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah? Ulaik, mereka itu kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang mereka menjadikan kuburan nabinya, kuburan orang solehnya sebagai tempat-tempat ibadah, dan mereka menggambarkan gambar-gambarnya. Subhanallah, ini kebiasaan jahiliyah yang dicerca oleh Rasulullah dengan keras. Bagaimana mungkin bisa terjangkit di tengah-tengah kaum muslimin? Kebiasaan jahiliyah kenapa tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin? Kalau ada orang soleh mati, kemudian bangun kuburan untuk bangun masjid untuk mengenangnya. Setiap ada orang soleh, aulia Allah katanya, wali-wali Allah meninggal, maka mesti kuburannya dibangun masjid di atasnya atau di sekitarnya untuk mengenangnya. Ikhwan fillah, azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang namanya menjadikan kuburan sebagai masjid itu memiliki dua makna, dan kedua-duanya dilarang. Apakah membangun masjid di atas kuburan dalam artian bangunan masjid tempat ibadah di atas kuburan atau di kuburan orang saleh? Mana yang kedua, menjadikan fungsi masjid, fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. yakni bukan dijadikan dalam bentuk bangunan, tapi dijadikan sebagai fungsinya fungsi masjid. Apa itu fungsi masjid? Beribadah di dalamnya. Maka ini pun termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun tidak dibangun kubah di sana, walaupun tidak dibangun bangunan masjid di sana, tetapi ketika manusia berduyun-duyun datang ke kuburan untuk beribadah, mau ngaji ke kuburan, mau baca Quran ke kuburan, mau salat ke kuburan, mau zikir di kuburan, maka orang ini menjadikan kuburan seperti masjid. Yani fungsinya seperti fungsi masjid, tempat ibadah. Padahal yang namanya tempat ibadah di dalam Islam ini adalah masajid. Yang namanya tempat untuk salat, untuk baca Quran, untuk zikir, itu masjid, bukan kuburan. Maka barang siapa yang sengaja mendatangi kuburan tertentu dengan niat mau beribadah, walaupun beribadahnya untuk Allah, bukan menyembah kuburan tadi, tetap salah, karena tempat ibadah bukan di kuburan, tempat ibadah di masjid. Apalagi kalau ternyata beribadahnya untuk yang dikubur, menyembah yang dikubur tersebut, ya lebih dahsyat lagi menjadi syirik. Maka kaum muslimin, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Syirarul khalqi indallah, kaum Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang solehnya sebagai tempat-tempat ibadah, yang menggambarkan gambar-gambarnya. Dua perkara yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu perbuatan jelek dari kaum Nasrani, dari kaum yang jelek. Dalam riwayat lain dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah SAW zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kepada kuburan-kuburan. Ini yang lebih sahih riwayatnya adalah zuwarat, yang ini tukang ziarah, yang selalu sering ke kuburan. Al-muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj, yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid
dan membuat di sana pelita-pelita cahaya-cahaya, lampu-lampu. Demikian diriwayatkan oleh ahli sunan al-arba'ah, yakni ashabus sunan yang 4. Fa'ada tahdzir minhu, dan ini peringatan dari Rasulullah SAW. Walla'an an musyabati ahli kitab, dan laknat bagi orang-orang yang meniru perbuatan ahlul kitab. Jangan kita menjalani jalannya Nasrani, jangan menjalani jalannya Yahudi. Idza mata 'abdun salih aw rajul salih banau ala quburihim masajid, mereka bangun di atas kuburannya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Ini jalannya mereka jahiliyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita dapatkan satu lagi kebiasaan jahiliyah yang ke-75 berarti, yaitu menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai tempat-tempat ibadah, didatangi untuk beribadah atau dibangun dengan bangunan masjid. Dua-duanya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. La'anallah al-yahud wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Demikian ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim dan lain-lainnya. Maka dilarang kita meniru perbuatan mereka. Wal'anu an musyabahati ahlil kitab, dan dilaknat orang yang meniru kebiasaan ahlul kitab dalam membangun masjid di atas kuburan-kuburan orang saleh. Ini sarifun fin nabi 'anil musyabah, fin nahi 'anil musyabahah, dan ini sangat jelas larangannya agar kita jangan meniru mereka. Kira-kira apa maksud Rasulullah SAW ketika Rasulullah akan wafat tiba-tiba melaknat Yahudi, melaknat Nasrani? Apa maknanya? Fahmus salaf adalah pemahaman mereka para sahabat, dan di antaranya para sahabat yang menerangkan adalah perawinya sendiri Ibnu Abbas dan juga Aisyah yang menyatakan yuhadzir ma sana'u. Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan mereka. Jadi jangan dikatakan oh itu kisah, Rasulullah mengisahkan Yahudi dan Nasrani, terus kaitannya dengan kita apa? Tentunya kaitannya dengan kita. Jangan seperti mereka, jangan meniru mereka, jangan menjalani jalan mereka. Ini justru berdalil dengan perbuatan mereka. Ini anehnya. Ketika kita tegur, ada apa kalian beribadah di masjid, di kuburan yang dijadikan sebagai masjid? Kenapa berkunjung datang ke kuburan untuk menjadikan sebagai masjid? Kenapa membangun di atasnya bangunan-bangunan masjid? Kata mereka, bukankah dalam Al-Quran ada? Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini ada dalam Al-Quran bahwa berkatalah orang-orang yang unggul di kalangan mereka, orang-orang yang suaranya lebih dominan, lebih kuat, kita akan bangun masjid di sini, di kuburan Ashabul Kahfi, tempat-tempat matinya Ashabul Kahfi. Ini kan bukti bahwa membangun masjid di atas kuburan itu dalam Al-Quran ada menceritakan orang terdahulu Yahudi dan Nasrani yang kemudian Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Apa kalian mau ikut dilaknat bersama Yahudi dan Nasrani? Apakah kalian mau menyerupai mereka? Allah Subhanahu wa taala tidak memuji dalam ayat itu. Apakah Allah memuji? Berkata orang-orang yang beriman, orang-orang soleh atau nabi mereka, bangunlah masjid. Apa bilang begitu? Tidak. Allah menyatakan qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang ucapannya lebih dominan, lebih ghalib. Berarti ada ikhtilaf atau tidak ada ikhtilaf? Ada ikhtilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan jangan, ada yang mengatakan bangun. Tapi yang ghalib, yang menang, yakni orang yang dalam keadaan suaranya lebih kuat, apakah penguasanya ketika itu menyatakan bangun, maka dibangunlah. Ghalib artinya suaranya lebih diikuti dalam artian lebih menang. Ikhwan fillah azakumullah, apakah pemenang debat berarti benar, berarti hak? Belum tentu kan? Ad-dinu laysa liman ghalab, kata Imam Malik. Agama bukan milik pemenang debat. Bukan menang debat berarti menang dia, hak. Yang dipegang adalah hak, bukan. Orang yang dalam keadaan salah, kalau pandai bersilat lidah, debatnya menang. Orang yang dalam keadaan dia itu orang yang memang ahli retorika, walaupun dia salah, dia bisa berbicara bersilat lidah, kemudian dianggap dia yang benar. Ini khonifidina azakumullah, berarti laisa din liman ghalab, bukanlah agama ini milik pemenang debat. Ghalib di sini, ghalib ucapannya tadi, perbicaraan di antara mereka.
Maka ternyata Rasulullah SAW menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang zalim, yang kebanyakan mereka ya, di antara mereka ada yang beriman, tetapi setelah datangnya Islam mereka masuk Islam. Ada di antara Nasrani orang-orang yang saleh tapi sedikit, seperti Waraqah bin Naufal, yang ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, diceritakan kepada Waraqah mengatakan itu namus yang pernah datang kepada Musa. Dan sungguh kalau engkau berdakwah dan saatnya berperang dengan orang-orang kafir musyrikin, aku akan berperang bersamamu. Beriman. Orang Nasrani yang saleh sedikit. Kenapa Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara? Karena al-ghalib fihim. Karena al-ghalib, qala alladziina ghalabu, orang yang ghalib di antara mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Sedikit di antara mereka yang kemudian menerima al-Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apakah hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ashabus Sunan yang sangat tegas menyatakan Allah melaknat mereka karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, kuburan orang solehnya sebagai masjid? Apakah ini tidak ada nilainya sama sekali? Atau kita mengingkari sunnah, mengingkari ucapan Rasulullah, menolak nasihat dari Rasulullah SAW? Rasulullah memperingatkan karena khawatir, karena sayangnya pada kalian. Maka Rasulullah sebelum wafatnya mengingatkan, ingat, jangan seperti Yahudi, ingat, jangan seperti Nasrani, jangan menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, jangan menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid. Yuhadzir ma sana'u, memperingatkan apa yang diperbuat oleh Yahudi. Maka ikhwan fillah azakumullah berdalil dengan surat Al-Kahfi tidak tepat sama sekali, karena itu mengkisahkan kisah lama yang kemudian diterangkan oleh Rasulullah bahwa kisah tersebut tentang Yahudi itu penyebab mereka dilaknat karena mereka menjadikan kuburan atau menjadikan tempat-tempat orang saleh yang meninggal di sana sebagai masjid. Qala, dikatakan selanjutnya oleh penulis, wa fi hadza dalilun 'ala al-hadari an jinsi a'malihim, dan ini peringatan, dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh meniru perbuatan-perbuatan Yahudi dan Nasrani. Haitsu la yu'man fi sa'iri a'malihim an yakun min hadzal jins, di mana tidak aman, yakni dikhawatirkan semua amalan-amalan Yahudi dan Nasrani sejenis dengan ini. Yakni perbuatan-perbuatan yang betul-betul bukan dari Allah dan nabi-nabi mereka, bukan. Tetapi dari inisiatif mereka sendiri, dari bikinan mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri. Yang istilahnya istihsan, anggapan baik. Tapi istihsan bihawahum, menganggap baik dengan hawa nafsu mereka. Bukankah ini baik? Bukankah ini baik? Yang baik itu apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka demikianlah kaum muslimin, kita pun menyatakan baik harus apa yang dikatakan oleh Allah baik dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai kebaikan. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kebaikan, apalagi sebaliknya dicerca oleh Allah dan Rasulnya seperti menjadikan kuburan sebagai masjid, maka jangan dianggap baik. Tapi ini kan baik. Dari sisi mana baiknya? Jelas jeleknya menentang Rasul. Rasulullah mengatakan jeleknya orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Kenapa kita tiru? Kemudian kita beranggapan baik menurut hawa nafsu. Bukankah baik kalau kita membangun masjid di sini, ketika kita sholat kita ingat orang soleh itu, kita ingat wali. Wah, ini yang di sini sebelah kita ini yang sedang dikuburin adalah wali. Kan kita akan lebih khusyuk. Anggapan baikmu, istihsan, itulah penyebab terjerumusnya Yahudi dan Nasrani dalam kesesatan-kesesatan. Diajarkan oleh Allah melalui para rasulnya dalam kitab Taurat dan Injil mereka, dan diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa kepada mereka, tetapi mereka justru menganggap kebaikan-kebaikan dengan hawa nafsu mereka sendiri. Di antaranya menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ini pikiran mereka sendiri, idenya dari mereka sendiri, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Bahkan penyebab dilaknatnya mereka adalah mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Thumma minal ma'lumi ma qad ibtala bihi katsirun min hadhihi al-ummah. Dan sudah maklum pula
telah terfitnah dengan fitnah yang seperti ini kebanyakan umat ini, kaum muslimin, yaitu min bina'il qubur masajid wa ittikhadul qubur masajid bila bina'. Apakah menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, yakni dibangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan orang soleh, itu paling sering. Di mana ada orang soleh, dibangun di sana masjid. Mesti begitu. Ini kebiasaan, latah. Kebiasaan sejak dulu lagi. Sejak Yahudi, sejak Nasrani diikuti. Maka ikhwanifidina azakumullah, berarti mereka lupa terhadap peringatan-peringatan Rasulullah di dalam sunnah-sunnah, dan lupa terhadap peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Wattikhadz qubur masajid bila bina. Demikian pula kebiasaan yang kedua terjadi, menjadikan kuburan sebagai masjid tanpa bangunan. Kalau tadi membangun bangunan masjid di atas kuburan orang soleh, yang kedua menjadikan kuburan berfungsi seperti masjid, difungsikan seperti fungsi masjid. Kalau mau beribadah kaum muslimin berduyun-duyun datang ke masjid, mereka berduyun-duyun datang ke kuburan. Mau iktikaf, di mana Rasulullah SAW beriktikaf? Di masjid. Di mana para sahabat beriktikaf? Di masjid. Di mana para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para imam-imam, di mana para imam-imam beriktikaf? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para a'immah, para imam-imam rahimahumullah. Di mana mereka beriktikaf? Mereka beriktikaf di masjid. Tiba-tiba di belakang hari muncul orang yang datang ke kuburan. Untuk apa? Iktikaf katanya. Cuma diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi tirakatan. Apa sih tirakatan? Berdiam diri beberapa hari di sana. Itu namanya i'tikaf. Diambil dari kata wukuf, atau dikatakan ukuf, yakni berdiam diri di tempat tertentu. Maka tidak ada sunnahnya sama sekali berdiam diri di tempat tertentu beberapa hari katanya untuk ibadah, kecuali i'tikaf di masjid. Tidak ada yang lainnya. Kalau mengada-adakan satu ibadah untuk berdiam diri di kuburan, di samping kuburan orang soleh beberapa hari untuk ini, untuk itu, untuk ibadah, walaupun ibadahnya untuk Allah, kita katakan bid'ah muhdatsah. Cara bicara yang salah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau untuk Allah, ikuti Rasulullah. I'tikaf di masjid, beribadah, salat, baca Quran, berzikir, silakan. Tetapi ketika datang ke kuburan beberapa hari untuk ibadah, maka itulah yang dikatakan muhdatsah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kilal amrayni muharramun, dan kedua-duanya diharamkan. Mal'unun fa'iluhu, dilaknat pelakunya. Bil mustafid minas sunnah, menurut mustafid minas sunnah. Bukan satu sunnah, mustafid artinya faydan. Sekian banyak hadis-hadis, sekian banyak sunnah-sunnah. Yani diharamkan dan dilaknat di dalam sekian banyak hadis. Walaysa hadha mawdu' istiqsa' ma fi dhalika min sa'iril ahadits wal athar. Dan bukan waktunya untuk kita kumpulkan seluruh hadis-hadisnya, masih banyak lagi seluruh hadis-hadis dan athar-athar. Tapi cukup dengan hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim dan lain-lain yang telah kita baca tadi, cukup bagi seorang mukmin shadiq, bagi seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, bagi orang yang ingin selamat agamanya, cukup meyakinkan. Walihada kana salaf yubalighuna fil mana'. Karena dalil-dalil inilah para salafus saleh memperingatkan dengan keras. Memperingatkan dengan keras orang-orang yang dalam keadaan datang ke kuburan untuk ibadah. Datang ke kuburan untuk ziarah, untuk mendoakan mereka. Silahkan. Zuru, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Silahkan ziarahilah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada mati, akan membuat kita menangis, sedih, ingat mati, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi datang ke sana untuk ibadah, untuk tirakat, untuk duduk berdiam diri di sana baca Quran sekian lama, maka kita katakan kuburan bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk salat sunnah. Salat sunnah itu di masjid, tahiyatul masjid, qabliyah dan ba'diyah, untuk salat berjamaah, itu masjid, tempat ibadah. Adapun kuburan bukan tempat salat. Maka kalau mereka memaksa, berarti mereka menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. yakni menyimpang kepada bid'ah-bid'ah yang muhdatsah. Nasallallahu alaihi wasallam.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat, keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari azabullah, dari azab nerakanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk di dunia ini agar kita selamat, dibimbing tetap di atas tauhid dan sunnah, dan agar diselamatkan di akhirat dari neraka dan diberi Allah Subhanahu wa taala keridhaannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.